Nasdem sendiri meminta kalau bisa itu kadernya sendiri. Ya. Nasdem minta kalau bisa itu menggantikan saya sebagai kader, itu kadernya sendiri. Nih. Bagaimana menuntut keadilan? Bukan di meja pengadilan. Kalau meja pengadilan tidak akan dapat kita pengadilan. Menuntut pengadilan di arena pertempuran. Dan ini akan kita lakukan. Seluruh barisan kita siap memenangkan Tati untuk menuntut keadilan. Disinilah arena keadilan yang sesungguhnya. Biar rakyat yang menjadi nanti juri, biar rakyat yang menjadi hakim. Ya siapa yang akan memenangkan pertarungan. Itu intinya. Mari kita buktikan bahwa kita solid. Mari kita buktikan bahwa satu hal, kita mampu menuntut keadilan di arena yang tepat. Bukan di meja pengadilan. Kita ambil kemenangan ini, kita pertahankan kemenangan ini, kita tetap tunjukkan bahwa kita mampu menegakkan keadilan di arena yang tepat, itu pertandingan yang terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Hendrik Budiman dalam acara Bincang Tribun. Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ketua Partai Nasdem Bengkulu Selatan, Bapak Gusnan Mulyadi. Apa kabar Pak Gusnan? Kabar sehat. Alhamdulillah. Pak Gusnan, boleh diceritakan dinamika riak politik menjelang pemungutan suara ulang ya, pasca Pak Gusnan didiskualifikasi, seperti apa Pak perkembangannya Pak? Baik, seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa tentunya saat ini kami tidak lagi sebagai pemain. Kami diminta partai sendiri bertanggung jawab untuk mencarikan pengganti dan pengganti yang harus dipertanggungjawabkan oleh kami mampu memenangkan pertarungan ini. Artinya, sebagaimana saya sampaikan bahwa saya akan bertindak sebagai pelatih atau mungkin bahasa orang sekarang itu menjadi ya apa namanya itu Maker ya playmaker atau kingmaker kata orang sekarang ya, karena memang begitu. Saya diminta untuk mencari figur yang mampu memenangkan pertarungan ini. Ini perintah dari DPP Nasdem, dan sekarang pilihannya sudah jatuh dan sudah resmi didaftarkan, dan juga bahkan sudah insya Allah sudah memenuhi semua persyaratan, yaitu Suryatati Najamuddin berpasangan kembali dengan Ii Sumirat. Kenapa Pak Gusnan akhirnya dari sekian banyak calon menjatuhkan pilihan ke Suryatati? Pertama, Nasdem sendiri meminta kalau bisa itu kadernya sendiri. Ya. Nasdem minta kalau bisa itu menggantikan saya sebagai kader, itu kadernya sendiri. Yang kedua tentunya mengkaji peluang kemenangan. Nah, pada saat Nasdem diminta mencari figur, kita sudah cari figur-figur itu, ya jatuhnya tepatnya ya Suryatati. Yang kedua, kami yakinkan Suryatati ini mempunyai kemampuan untuk memenangkan pertarungan ini. Yang pertama, barisan keluarga Najamuddin ini dalam tanda kutip Agusrin itu masih sangat kuat. Masih sangat kuat, masih sangat terpelihara, apalagi petani-petani di tingkat desa. Yang kedua, setiap event pemilihan, keluarga ini selalu ikut bertarung. Baik Sultan sendiri sebagai calon anggota DPD RI maupun Tati sendiri sebagai calon anggota DPR RI kemarin. Nah, jadi tentunya tidak begitu susah untuk mengenalkan ataupun sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih Tati. Yang kedua tentunya di samping kader Nasdem, dia juga mempunyai keunggulan yang lebih dari yang lain, dari calon-calon yang lain. Pertama, ini adalah pemain baru yang memang belum pernah terjatuh, belum ada luka gitu loh. Jadi dia benar-benar masih segar. Katakanlah di sisi kita tidak munafik bahwa politik itu butuh finansial. Secara finansial saya rasa masih cukup kuat dan didukung oleh dua adiknya yang sekarang itu luar biasa. Agusrin di samping sebagai gubernur yang menjadi pendobrak pembaruan di Bengkulu waktu itu, sekarang adalah pengusaha sukses.
cukup sukses untuk sebagai seorang pengusaha. Di samping itu sekarang ada orang nomor 7 Dari di 7 ya Pak. RI ini, yaitu Sultan Bakhtiar Najamuddin. Beliau adalah ketua DPD RI yang mempunyai akses langsung ke pusat-pusat pemerintahan. Ini yang tidak dimiliki oleh calon lain. Nah, ini akan menjadi, saya rasa, keunggulan tersendiri, sekaligus nanti apabila ini dimenangkan oleh mereka, inilah keunggulan yang nanti akan membuat Bengkulu Selatan maju. Dan itu membuat kami menjatuhkan pilihan ke Suryatati. Pak, kan banyak nama-nama calon yang masuk kemarin Pak. Ada problematika nggak sebelum menentukan Suryatati atau tarik menarik dari partai koalisi sebelumnya Pak? Sebenarnya pasti ada. Tentu semuanya berharap kalau bisa itu dari partai masing-masing. Namun mereka juga menyerahkan ke Nasdem karena saya kader Nasdem, dan ya mereka tahulah hitung-hitungannya. Kalau nanti saya nggak turun gelanggang, ya nanti repot juga Pak. Repot. Ya, jadi saya bukan apa ya, bukan bola jumawa ya. Di tengah badai politik yang luar biasa kemarin karena dengan hubungan dengan OTT-nya Pak Gubernur yang adiknya itu wakil saya, dengan kondisi yang begitu sulit pada saat itu kita berjuang karena tadi ada efek domino terhadap itu, kita masih menang kok, masih menang. Itu cenderung lebih utama itu barisan saya yang bergerak. Artinya dengan kondisi begitu saja saya masih menang. Nah, dan ini barisan ini sekarang tuh energinya berlipat kali, berlipat kali energi kawan-kawan di bawah yang mendukung saya ini. Karena kenapa? Karena merasa dizolimi, karena merasa kecewa, merasa perjuangan yang selama ini itu tersia-sia. Nah, tidak ada pilihan. Mereka cuma satu, bagaimana menuntut keadilan, bukan di meja pengadilan. Kalau meja pengadilan tidak akan dapat kita pengadilan. Menuntut pengadilan di arena pertempuran, dan ini akan kita lakukan. Seluruh barisan kita siap memenangkan Tati untuk menuntut keadilan. Disinilah arena keadilan yang sesungguhnya. Biar rakyat yang menjadi nanti juri, biar rakyat yang menjadi hakim. Ya siapa yang akan memenangkan pertarungan, itu intinya. Pak, peran Pak Gusnan selaku kingmaker ini Pak, gimana mesin-mesin politik kita di bawah itu Pak? Sudah digerakkan oleh masa basis barisan seperti apa itu Pak saat ini Pak? Ya, jadi begini, saya tentunya sebagai ketua Nasdem, saya diwajibkan untuk memenangkan pasangan ini. Ini di satu sisi, saya sebagai bupati tentunya saya tidak bisa untuk campur tangan terlalu, kecuali di saat hari libur. Kalau hari libur saya bebas, mau berkampanye mau apapun bebas. Nah, sekarang saya selaku ketua DPD Nasdem, tim yang kemarin sudah saya bentuk ini semua sudah bekerja maksimal. Bayangkan dulu saya yang utama, sekarang didukung oleh barisan katakanlah I Sumirat, notabene ini adalah barisan Rohidin yang juga cukup kuat di Bengkulu Selatan. Ditambah barisan Agus Rin, artinya di sini adalah Suryatati. 3 gabungan ini saya rasa siapa yang bakal mematahkannya? Ya, saya rasa setangguh apapun politikus di Bengkulu Selatan dengan figur-figur yang ada sekarang, saya rasa sulitlah untuk mematahkan 3 kekuatan ini yang sekarang bersatu luar biasa. Bahkan kita lihat fenomena orang-orang dulu, orang-orang simpatisan Agus Rin itu tidak mendukung saya. Ya, tidak banyak mendukung saya. Dikarenakan kenapa? Ada perperangan politik. Kita jujur, perperangan politik antara Rohidin dan Agus Rin dulunya. Ini kan realitas. Saya ceritakan realitas. Karena pada saat dulu Rohidin menjadi wakil, berperang dengan Sultan. Kemudian Rohidin berperang dengan Agus Rin. Nah, ini apa namanya itu benturan politik ini, apa namanya itu persetegangan politik ini terpelihara, sehingga barisan Agus Rin itu rata-rata tidak memilih saya kemarin. Nah, sekarang balik kandang nih semuanya sama bersatu padu, dan saya terus terang aja saya bangga dengan saudara Lupti ya Lupti yang kemarin luar biasa itu
apa namanya itu, berjuang dengan calon lain untuk mematahkan kami, sekarang berbalik arah mendukung Suryatati, artinya satu gerbong dengan saya. Nah, saya anggap, mohon maaf, orang mungkin menganggap si Lupti ini jelek, tapi saya menganggap dia orang yang cerdas dalam berpolitik. Kenapa? Dia benar-benar mengutamakan jiwa dia di dalam hal ini, rasa cintanya kepada Bengkulu Selatan. Karena dia melihat bahwa figur yang ada sekarang ini, ya ini Suryatati lah yang layak. Suryatati lah yang lebih mempunyai kemampuan untuk membangun Bengkulu Selatan. Di samping memang hubungan emosional dia dengan Agus Rin cukup kuat. Tapi dengan melihat kondisi yang ada sekarang, dia berpikir logis. Dia berpikir logis bahwa inilah yang baik dan saya harus dukung. Ini luar biasa. Saya terus terang aja, saya tidak ada rasa apapun karena pertempuran. Saya lakukan, saya yakin yang dilakukan Lupti sebelumnya itu cuma sekedar apa nama itu, ini pertempuran politik, bukan pertempuran pribadi. Makanya saya sangat senang sekali sekarang karena ada Pak Dirwan juga yang sudah bergabung, yang balik arah juga, yang dulu kayaknya mendukung pasangan lain kan. Sekarang Lupti ini, dan sudah banyak sekali barisan itu yang sekarang berbalik arah karena memang ini sebagian dari sesungguhnya adalah simpatisan Agus Rin, simpatisan Sultan ataupun pendukung berat mereka yang dulu tidak memilih saya. Sekarang balik kandang semua dan barisan saya semakin kokoh, semakin solid. Pak, menurut kacamata Pak Gusnan, berapa persen kemenangan Suryatati dan II nantinya di PSU, Pak? Kalau saya punya target selaku katakanlah ketua Nasdem dan sekarang saya ya mau tak mau saya adalah bagian utama dari pergerakan kemenangan ini. Saya harus mampu meraih suara 50% lebih. 50% lebih ya. Jadi siapapun lawan harus digilas gitu. Jadi mau head to head mau apa 50% lebih. Artinya kita bertarget itu 50%, kalau bisa 55 sampai 60% dari total mata pilih. Ini target. Berarti lebih besar dari target sebelumnya, Pak. Oh iya, harus. Karena ini pemain baru, dia masih segar. Ya, yang lain ini udah capek lah. Saya tuh sudah pernah kalah. Saya sudah pernah kalah 2 kali, capeknya luar biasa. Kalah 1 kali aja capeknya luar biasa. Apalagi ini mau menghadapi pertempuran, sudahlah. Ya, nggak usah munafik. Saya ngomong itu bukan ngomong orang lain. Saya sudah merasakannya. Saya sudah merasakannya, saya sudah melakukan. Capek, ya, luar biasa. Apalagi saat ini ya, di kondisi begini, mana sudah ya kita tahu itu. Kita bukan mengukur orang ya, tapi pasti capek. Saya bilang bukan berarti ya, tidak mempunyai kemampuan, pasti capek. Ya, pasti capek itu sudah. Ya. Pak, harapan Pak Gusnan untuk PSU di Bengkulu Selatan seperti apa, Pak? Saya berharap ini berjalan lancar dengan baik sehingga terpilih bupati nanti pengganti saya orang yang tepat, orang yang saya sampaikan juga orang yang tidak mempunyai katakanlah background yang tidak baik. Karena kalau secara pribadi mungkin ada rekam-rekam jejak yang tidak baik di sisi mungkin nanti katakanlah narkoba atau ya kriminal lain atau mungkin ya judi atau perbuatan tercela lainnya. Saya rasa nanti Bengkulu Selatan akan mendapat pemimpin yang kuat. Tapi kalau dia tersandera dengan hal-hal yang begitu, tentu tidak akan kuat nanti pemimpin ke depan. Nah, ini harapan saya di pilkada ini terpilih benar-benar orang baik, orang-orang yang hebat. Kemudian mungkin kita bisa mendengar kalau daerah lain tidak bisa menganggarkan atau juga yang ada tidak mau menganggarkan. Kalau saya tidak, sudah batas ini, saya di sini. Di Bengkulu Selatan sebagai bupati, inilah waktu yang Tuhan kasih. Saya harus mampu mengantarkan Bengkulu Selatan mendapat pemimpin yang lebih baik dari saya. Itu saja harapan saya di pilkada ulang ini, di PSU ini. Pak,
satu terakhir Pak, pesan khusus untuk Pak pada simpatisan dan masyarakat seperti apa Pak? Pesan khususnya Pak. Iya, baik. Pertama sekali untuk kawan-kawan ya, untuk rekan-rekan barisan Gus Nan Gundul yang sudah berjuang mulai dari tahun 2008, kemudian pilkada 2000 yang dengan Pak Dirwan kemarin berapa? 16 ya kalau Ya, 16. Kemudian 2020, 2024, ya 2004, dan juga semuanya yang sudah mengawal ini barisan Gus Nan Gundul, saya minta satu, mari kita buktikan bahwa kita solid, mari kita buktikan bahwa satu hal, kita mampu menuntut keadilan di arena yang tepat, bukan di meja pengadilan. Kita ambil kemenangan ini, kita pertahankan kemenangan ini, kita tetap tunjukkan bahwa kita mampu menegakkan keadilan di arena yang tepat, itu pertandingan yang terbuka, artinya di PSU ini. Dan untuk semua tim yang sekarang sudah melebur menjadi satu, barisan Pak II Sumirat, keluarga Agusri dengan Watati, jangan pernah kita berpikir bahwa ini kita berbeda-beda. Sekarang tujuan kita cuma satu, untuk memenangkan Watati. Kepada masyarakat Bengkulu Selatan, cerdaslah memilih, lihat peluang yang terbaik, lihat masa depan Bengkulu Selatan. Kita gantungkan ke orang-orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai network yang luas, mempunyai jaringan yang kuat, yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup, sehingga tidak tersandra dengan hutang-hutang atau apapun nanti ke depan. Jadi saya rasa itu harapan saya untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Oke, baiklah Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Pak Gus Nan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.